Oke. Selamat sore Pak Indra dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Axel Kristabel. Kemudian ada Azhar, Marcelino, dan juga Widya. Nah, hari ini kami akan menjelaskan bagaimana sih si program vending machine kami ini bekerja, dimulai dari dekomposisi, flowchart, dan juga codingannya. Nah, kenapa sih kita milih vending machine? Mari simak video berikut. Duh, haus banget nih, ada yang jual minuman gak ya? Aku cari ke tempat lain aja deh. Wah, ada vending machine. Beli minuman ah. Kok kembaliannya gak mau keluar? Mari kita bantu teman kita. Oke, nama saya Widya Febiana. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan vending machine. Vending machine sendiri ini merupakan mesin otomatis yang memudahkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi, sehingga proses transaksi itu dapat berjalan lebih cepat. Kemudian kelebihan selanjutnya itu dapat menggantikan peran warung dan juga mengurangi biaya prosedural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dekomposisi dari vending machine. Dekomposisi sendiri itu merupakan proses penyelesaian sebuah masalah dengan cara membagi masalah tersebut menjadi sub-sub masalah lebih kecil lagi, kemudian memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil tersebut itu secara terpisah. Untuk dekomposisi vending machine sendiri di sini, kita berdasarkan pada proses penggunaannya, di mana yang pertama itu proses masukkan uang, kemudian ada proses main menu, dan yang ketiga yang terakhir merupakan proses kembalian. Dalam proses memasukkan uang sendiri, kita bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada input besaran nilai uang, kemudian yang kedua itu ada nilai total uang dibaca oleh sistem. Di bagian ini juga kita bagi menjadi dua lagi, yaitu jika uangnya kurang dari 3.000, maka uang tersebut akan dikembalikan, tapi jika uangnya lebih atau sama dengan 3.000, maka akan menuju menu utama. Untuk proses selanjutnya yaitu menu utama atau main menu. Dibagi menjadi 3 lagi, di mana yaitu proses pemilihan produk, kemudian barang yang dipilih, dan proses diterima produk. Untuk proses pemilihan produk sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada bagian makanan dan minuman, di mana masing-masing ini kita bagi menjadi 5 bagian lagi. Kemudian untuk barang yang dipilih, kita juga bagi menjadi 2, di mana bila saldonya kurang, maka akan dialihkan ke menu utama lagi. Dan yang kedua, bila saldonya cukup, maka barang akan diproses. Dan untuk proses yang ketiga dari menu utama, yaitu ada proses diterima produk, di mana di proses ini kita bagi menjadi 3 lagi, yaitu ada barang diterima, kemudian ada menunjukkan sisa saldo, dan yang ketiga itu ada diberi pilihan untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Di bagian yang ketiga ini juga kita bagi menjadi 2, jika pilihannya iya, maka akan dialihkan ke menu utama lagi, dan jika bagiannya tidak, maka akan dialihkan ke menu kembalian. Dan yang proses terakhir itu ada menu kembalian. Di menu kembalian ini kita bagi menjadi 2, di mana yang pertama itu ada kembalian diterima pembeli, dan yang kedua sisa saldo vending machine sama dengan 0. Baik, jadi saya Excel akan menjelaskan tentang flowchart, di mana saya menjelaskan bagaimana sih si program vending machine ini dari awal hingga akhir gitu. Jadi di awal kita oleh sistem diminta untuk memasukkan jumlah uang. Nah, kemudian uang yang kita masukkan akan disimpan oleh sistem. Kemudian sistem akan bertanya lagi kepada kita untuk memasukkan uang lagi atau tidak. Bila iya, maka kita memasukkan jumlah uang lagi, dan uang yang kita masukkan barusan akan dijumlah oleh saldo awal yang kita masukkan di awal gitu. Kalau tidak, maka langsung akan dijumlahkan uangnya gitu. Nah, bila uangnya kurang dari 3.000, maka uang akan dikembalikan dan programnya akan selesai. Nah, bila uangnya lebih dari sama 3.000, maka sistem akan menampilkan list menu. Kenapa demikian? Karena di list menu harga
produk paling murah itu Rp3.000. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih produk. Nah, di list menu tadi ada makanan atau minuman. Misalkan kita memilih salah satu dari makanan atau minuman tersebut. Maka sistem akan mendetek apakah kita memilih makanan atau minuman gitu. Kalau misalkan si sistem berhasil untuk mendetek bahwa kita memilih minuman. Kemudian sistem akan bertanya lagi apakah minuman dingin atau biasa. Misalkan kita masukkan dingin. Kemudian setelah itu sistem mengecek apakah harga produk yang kita pilih itu sesuai atau tidak dengan saldo kita di awal. Bila tidak, maka akan dialihkan ke pemilik produk lagi. Kemudian setelah itu kalau misalkan yes, maka si produk ini akan diolah dan harga dari produk tersebut akan dijumlahkan. Begitupun pula halnya sama dengan makanan. Kemudian setelah harga dijumlahkan, sistem akan menampilkan sisa saldo dan barang yang dibeli. Kemudian sistem akan menawarkan lagi untuk melakukan transaksi atau tidak. Nah, bila kita memilih transaksi yes dan uang kita lebih dari sama dengan 3.000, maka akan dialihkan ke menu utama, yaitu menampilkan list menu, dan kita akan memilih produk lagi. Dan bila kita memilih tidak atau yes, tetapi uang kita kurang dari 3.000, maka sistem akan memberikan kembalian dan program akan selesai. Seperti itu. Oke, codingan akan dijelaskan oleh Azhar Nurjaman dan Marcelino. Sekian, terima kasih. Oke, baik, saya Marcelino dan Azhar akan menjelaskan bagian codingannya. Jika kita start, maka akan muncul tampilan awal, jumlah minimal saldo, dan juga inputan uangnya. Jika kita ketik 1.000, dan kita ketik no, maka saldo akan langsung dikembalikan karena tidak sesuai dengan saldo minimalnya. Jika kita ulang, kita start, kita ketik misalnya 2.000, dan kita tambahkan misalnya 5.000, maka akan langsung segera diproses dan juga uang akan dihitung. Kemudian akan langsung muncul tampilan menu listnya dan juga inputan berupa produk yang mau kita beli. Misalnya kan saya mau beli Lay's, namun saya typo nih. Misalnya saya typo kan, terus maka akan muncul output seperti itu karena pada fungsi lala kita akan menerima else yang pada bagian else kita akan menerima outputnya seperti itu. Oke. Lalu jika semisal kita ketikkan harga yang melebihi daripada saldo kita, contoh Citato, maka di sini setelah kita masuk ke Citato ini, kita masuk kepada fungsi balik, yang dimana fungsi balik itu sebagai fungsi yang dimana tempat perhitungan dan juga kembalian. Jadi jika semisal kurang gitu saldonya, maka di sini kita akan disuruh untuk menginputkan kembali produk. Lalu setelah kita mengetikkan produk yang sesuai, misal contoh Fanta saja di sini, dan kita ketikkan dingin. Di sini langsung akan dipindahkan ke lala Fanta dingin di sini, lalu kita akan dibalikkan lagi ke balik, itu ke sini. Setelah menunggu proses selesai, nanti kita akan langsung diberikan sebuah produk yang sudah ada, yaitu Fanta dingin, dan juga sisa saldo, tampilan sisa saldo, yaitu 3.000. Lalu setelah itu, kita akan langsung dilemparkan kepada fungsi lagi. Jadi fungsi lagi di sini itu adalah fungsinya sebagai apakah user ingin membeli lagi atau tidak. Nah, di sini dengan syarat minimal saldo ada 3.000, karena di sini sisa saldo juga 3.000, maka kita di sini bisa melakukan transaksi kembali. Nah, jika memang benar-benar saldonya lebih atau sama dengan 3.000, maka akan ditampilkan kembali menu list dan juga menuliskan produk. Di sini kita langsung saja yang sesuai dengan harganya, yaitu tab ujung. Nah, di sini kita ketikkan dingin lagi. Nah, di sini akan langsung dilemparkan kepada fungsi lala, dan dari lala ini langsung dilemparkan kepada fungsi balik. Nah, di sini karena saldonya cukup, maka akan langsung muncul selamat dinikmati tab ujung dinginnya, dan juga sisa saldonya, yaitu 0. Lalu meskipun jika ada sisa saldo 1.000 atau dari 2.000, yang dimana itu kurang dari 3.000 di dalam vending machine ini, jika kita ketikkan yes, tidak perlu takut uangnya akan tersimpan di dalam vending machine, karena otomatis jika saldonya kurang dari 3.000, maka akan langsung dikembalikan uangnya. Sekian, terima kasih.